silakan. Wabarakatuh. Nama Hidayah. Kami di sini dari mahasiswa IAIN Kediri ingin meminta izin kepada Bapak Denin terkait tugas UAS tentang dakwah. Untuk itu kami meminta izin kepada Bapak untuk menjelaskan. Pertanyaan pertama, bagaimana pola penyebaran agama Buddha terjadi, Pak? Agama Buddha di Indonesia seperti yang dari pelajaran sejarah yang secara umum kita sudah tahu, memang yang paling besar adalah perkembangannya pada masa Kerajaan Majapahit. Dan memang pada masa itu yang paling banyak pertumbuhan dari umat Buddha ini yang sudah berakulturasi dengan budaya-budaya masyarakat ini paling besar ada di Pulau Jawa. Kemudian melalui penyebarannya adalah melalui para biku-biku, para bikuni yang kalau di daerah Jawa Timur ini khususnya mereka bertempat tinggal atau berkumpul di Padepokan Dhammadippa Arama yang ada di Batu. Itu aja yang dalam seputar yang kurang lebihnya saya rasa kita juga sudah banyak tahu ya. Pertama kita bisa amati juga dari adanya candi-candi Buddhis yang cukup banyak di Pulau Jawa. Yang paling besar yaitu pembangunan Candi Borobudur yang dirancang ataupun dimulai pada masa dinasti Syailendra. Itu aja. Kalau di agama kita, maaf ya, itu kan sebutannya dakwah. Kemudian dakwah itu kan diwajibkan untuk semua umat untuk menyebarkan. Apakah sama di agama Buddha juga demikian untuk semua umatnya? Jadi mengenai apa yang mungkin mirip dengan dakwah ya, di kami disebut ada beberapa macam, bisa juga diskusi, yaitu Dhamma Sakaca, diskusi Dhamma, jadi terjadi perbincangan antara seperti adik-adik ini lakukan, terus ingin mengetahui bagaimana agama Buddha itu seperti apa, ajaran Sang Buddha seperti apa. Ada juga yang secara umum khusus umat Buddha sendiri itu disebut Dhammadesana. Dhammadesana ini memegang peranan yang cukup penting karena dia secara langsung mengajarkan apa yang menjadi inti mendalam dari ajaran Buddha. Kemudian dalam pelaksanaannya Dhammadesana ini biasanya dilakukan di satu kumpulan umat yang seperti di sini ini disebut ruang untuk pembabaran Dhammasala, yaitu tempat pembabaran Dhamma. Di sini kami mendengarkan pembabaran itu. Kemudian tadi yang ditanyakan apa lagi selain mengenai dakwah tadi? Oh, kewajiban untuk menyebarkan ya. Mengenai kewajiban untuk menyebarkan agama Buddha, oleh Sang Buddha tidak pernah menyebutkan untuk penyebaran, karena di kami sejak dari Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu sendiri, Sang Buddha tidak pernah mengarahkan kepada pemuritan. Tetapi Sang Buddha mengajarkan hanya satu hal, ketika dia mengutus Dhammaduta untuk menyebarkan Dhamma, yang Sang Buddha sampaikan cuma ini, sebarkanlah Dhamma, ajarkanlah Dhamma demi kebaikan semua makhluk. Kebahagiaan demi kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan semua makhluk. Itu aja yang disampaikan Sang Buddha. Apakah ada suatu lembaga atau komunitas yang dikhususkan untuk pembelajaran terkait agama tadi? Mengenai kalau yang paling tinggi untuk lebih mudah mengakses ataupun belajar itu sebenarnya ya menjadi samanera, menjadi biku ya. Tapi karena ini kan terus terang aja di dalam masyarakat
pandangan ini agak cukup menakutkan ya bagi mereka, karena ketika melepaskan diri menjadi biku, menjadi samanera, mereka kan melepaskan keduniawian, ikatan dengan orang tuanya, semua dilepaskan. Nah ini cenderung agak susah dilakukan. Tetapi ada cara lain bagi perumah tangga untuk belajar, ya salah satunya dengan mengikuti seperti dhamma kelas, yang dimana biasanya ini bernaung di suatu kemajelisan. Kalau di mazhab Theravada kami disebut Magga Budi. Magga Budi itu singkatan dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Ini kami bernaung di bawah Sangha Theravada Indonesia. Nah, Magga Budi inilah yang biasanya mencetak, kalau di keyakinan adik-adik ini, para pendakwah. Nah, ini yang mencetak di sana. Ya. Jadi kalau di kami disebut pandita. Seperti itu. Lalu saat dakwah itu kalau di agama Buddha itu ada waktu tertentu atau gimana? Misal seperti di kami itu biasanya kan di hari Jumat ada khotbahnya. Ya, jadi sesuai dengan kebiasaan yang ada di zaman Sang Buddha dulu, memang yang sudah dirancang oleh murid-murid Sang Buddha, yaitu para biku-biku zaman dahulu, supaya ini menjadi suatu susunan yang bisa dipakai sampai di masa saat ini, yaitu tentu saja dengan melaksanakan puja bakti. Puja ibadah dahulu, kemudian sampai pada suatu titik pertengahan nanti umat ini akan mengajukan apa yang disebut aradana dhammadesana, yaitu permohonan. Aradana ini permohonan, dhamma itu dhamma, desana itu pembabaran. Jadi umat akan memohon pembabaran dhamma dari sang biku bersangkutan. Setelah permohonan diajukan dan sang biku menerima, maka dhamma ini akan diajarkan kepada umat yang berada pada saat puja bakti tersebut. Lalu untuk yang berdakwah itu apa harus orang-orang tertentu atau bisa dari mungkin dari dari luar pendakwah dari gitu ya. Secara pengetahuan ya awam gitu, orang bisa. Jadi dalam ajaran Buddha ini agak berbeda dari keyakinan lain, karena mereka yang memiliki kemampuan untuk mengajarkan dhamma ataupun berdakwah seperti itu, mereka diwajibkan ataupun mereka dipilih biasanya berdasar dari tata perilaku, moralitas, dan juga pengetahuan dhamma. Jadi di kami tidak sembarangan orang-orang tersebut bisa muncul. Jadi tidak semua memiliki bakat-bakat tersebut, dan biasanya orang-orang yang menyampaikan ini bisa, umat awam juga bisa, mereka yang cukup dihargai ditokohkan. Jadi ketika umat ini melihat beliaunya ini, dalam pelaksanaan moralitasnya baik, tata susila, berbicara dia baik, bisa dicontoh, ini biasanya diminta untuk membabarkan dhamma bisa. Tetapi umumnya yang disampaikan melalui umat awam tersebut ataupun kami para pandita ini hanya sebatas pengajaran. Kalau yang disebut biasanya disebut yang lebih mendalam disebut pembabaran dhamma, ini biasanya wilayahnya para biku. Karena ini sudah berkaitan dengan pengalaman pribadi yang mereka lakukan, terutama dengan menyepi diri, menjauhi dunia, melatih meditasi mendalam. Ini kan mereka memiliki waktu dan pengalaman yang lebih banyak. Nah, ini yang disampaikan kepada umat berdasarkan
apa yang sudah mereka amati, mereka lihat kenyataannya seperti itu. Berarti untuk menjadi pendeta harus melalui beberapa proses. Iya, prosesnya cukup panjang. Jadi salah satunya adalah dari umat ini melihat calon panditanya ini seperti apa. Dia layak enggak? Dari moralitasnya, sikap perilakunya aja sudah kelihatan. Dia patut ditokohkan atau tidak. Jadi kalau di kami ada yang melenceng begitu dari pandita, terus mungkin di luar berteriak mengenai isu-isu sara begitu, ya bisa dicabut izinnya. Jadi ada majelis khusus yang untuk menangani, yaitu Dewan Kehormatan dari Magabudi itu yang akan menangani urusan itu. Dan itu pun sampai sekarang pun banyak yang dicopot. Terkait terlalu fanatis, terlalu ekstremis begitu. Ada banyak. Jadi bukan saja di keyakinan-keyakinan lain, tapi di kami pun juga ada. Karena ini memang apa ya dikatakan ya realitasnya seperti itu. Lalu adakah usaha dan inovatif dalam perkembangan mendakwakan agama Buddha? Kan sekarang zamannya semakin maju. Lalu adakah kemajuan dalam mendakwakan? Salah satunya yang menjadi inovasi dari kami adalah yang sudah launching, yaitu adalah Dhamma TV. Dhamma TV ini adalah salah satu produk yang dikerjakan oleh Sangha Theravada Indonesia yang mungkin untuk sementara ini masih bisa diakses. Kalau untuk gelombang siaran ini hanya bisa diakses di lingkaran Karisidenan Kediri. Mungkin masih ada di sana, tetapi juga sering mengupload melalui YouTube, melalui channel-channel yang dari milik biara-biara tertentu ataupun biara-biara bersangkutan yang memunculkan video-video rekaman dari ceramah-ceramah sebelumnya. Kami juga beberapa juga melakukan seperti anjang sana atau melakukan puja pribadi di rumah masing-masing. Ini juga ada, kalau di adik-adik mungkin apa ya, tahlilan atau apa ya, nah, seperti itu. Semua juga ada saya kira. Kemudian juga pelayanan-pelayanan pada umat yang sakit ataupun meninggal, seperti yang tadi siang saya lakukan juga dari kremasi juga, untuk membantu prosesi kremasi. Semua dilakukan memang dalam bentuk suatu pelayanan untuk umat seperti itu. Lalu adakah hambatan-hambatan dalam mendakwakan agama Buddha? Mungkin dari kaum awam? Kalau hambatan-hambatan sebenarnya yang paling umum adalah ya, kemampuan dari masing-masing individu umat ini untuk mencerna atau menerima ajaran dhamma ini tidak sama. Karena di dalam ajaran Buddha ini kami percaya adalah adanya apa yang disebut hukum karma, dan ini juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan spiritual dari masing-masing umat. Jadi ada yang mereka bisa menerima ajaran itu dengan mudah, ada yang sampai berkali-kali diajarkan juga ya tidak paham-paham juga ada. Ini juga salah satu penghambat yang ada. Kemudian memang yang kedua adalah masih yang di luar ini yang ada adalah masih minimnya atau masih adanya ketakutan untuk mengakui kalau umat ini beragama Buddha. Ini salah satunya, yaitu terutama dalam bentuk KTP ini juga, karena mereka masih ada yang takut, ada yang mengalami perlakuan yang diskriminasi. Ini juga salah satunya. Karena itu di kami lebih tidak terlalu mengherankan kalau
di kami menurut survei dari Kemenak sendiri, untuk jumlah KTP yang ber-KTP Buddhis ini yang sekarang meskipun ada kenaikan itu cuma sekitar 0,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Tetapi dalam realitasnya juga simpatisannya lebih banyak. Simpatisannya lebih banyak. Karena kan kalau kita melihat dari data tersebut, kalau suatu vihara seperti ini kan, kalau acara besar kan tidak mungkin banyak isinya. Tapi kenyataannya yang datang ini bisa penuh. Jadi lebih banyak simpatisan yang dari luar. Ini yang ada, yang menjadi juga tantangan dalam penyebaran juga agama Buddha. Setelah tadi beberapa penjelasan mengenai ajaran agama Buddha yang telah dijelaskan oleh Bapak Daniel, dan khususnya di Vihara Jaya Santiago Kediri. Mungkin sekian dari kami. Namo Buddhaya.